Ustaz, saat ini kan banyak calon jemaah haji yang gagal berangkat ke tanah suci. Ustaz juga punya pengalaman gagal juga ke berangkat ke tanah suci. Apa hikmah yang bisa dipetik dari situ? Jadi kita harus yakin ya bahwasanya takdir Allah itu telah termaktub, tertulis di Lauh Mahfuz. Siapa yang akan berangkat haji tahun ini itu telah dituliskan di setiap nisfu Sya'ban itu Allah telah catatkan tuh tahun ini siapa mereka. Jadi yang namanya nggak tertulis meskipun dia udah sampai di tanah suci Mekah, ya Allah bisa saja tidak sampaikan dia ke wukuf karena syaratnya haji itu kan ada rangkaian ibadah. Jadi saya pernah dulu memaksakan untuk berangkat haji ya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu yang sama istri. Ya, subhanallah, ternyata Allah takdirkan tidak bisa untuk menaiki ibadah haji padahal sudah sampai di tanah suci, sudah sampai di Mekah. Jadi malah dipulangkan. Ya. Jadi untuk yang sekarang yang nggak bisa berangkat ke tanah suci, apa tuh? Iya, kita harus kembalikan kepada Allah. Ya, ini masalah haji ini adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Allah panggil siapa yang Allah panggil, bukan orang kaya, bukan orang pejabat, bukan orang yang tinggal di Mekah. Bahkan kemarin kita ketemu petugas haji orang Madinah asli. Oh, tiap hari dia mengurus nusuknya orang, tapi dia sendiri belum pernah haji. Nah, jadi ini rahasia Allah Ta'ala. Jadi nasihat saya kepada para pejuang haji visa Furodah kemarin, kalian bersabar, sangka baik kepada Allah. Mungkin kalau bukan hari ini, mungkin tahun depan ya. Mungkin bukan tahun ini, mungkin tahun depan ya, sangka baik kepada Allah. Dan tetap berdoa kepada Allah karena haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Jadi harus disempurnakan keislaman kita dengan apa? Dengan haji. Seperti itu. Jadi semua orang Islam mesti punya niat. Nah, dan kalau ada niat akan ada 1000 jalan. Tapi kalau niatnya lemah akan ada 1000 alasan. Begitu. Sudah seminggu di tanah suci Madinah dan Makkah. Kenikmatan apa yang kita dapatkan yang nggak dapat di tanah air atau di Indonesia? Ya jelas ya, fadilah yang Nabi janjikan kepada orang yang sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan kayak di Masjidil Haram 100.000 kali. Tentu ada jazbah, ada semangat untuk beramal di sini. Ada meskipun panas terik ya di Mekah sekarang ini, meskipun berdesak-desakan ketika tawaf, ketika sa'i, tapi itu semua terasa nikmat karena yakin dengan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Kalau di Madinah saya rasakan kesejukan karena ada Rasulullah SAW di sana dan Nabi sabdakan siapa yang menziarahiku setelah kematianku sama seperti orang yang berziarah kepadaku sebelum kematian ketika masih hidup. Jadi ketika kita ziarah di Raudhah mesti menghadirkan seakan-akan Nabi masih ada seperti itu. Jadi ya saya rasa kalau saya lebih nyaman di Madinah ya untuk beribadah tenang. Kenapa? Karena ada Rasulullah SAW di sana. Itu aja. Sudah tawaf, sudah sa'i, ya. Sudah berhasilkah mencium Hajar Aswad? Karena bawa jamaah, tentu kemarin saya mau bawa jamaah tuh untuk mendekat ke Hajar Aswad, tapi kata Amir yang mimpin umrah bahwa mutawifnya jangan, ada ibu-ibu kasihan. Tapi kalau sendirian insya Allah saya akan berjuang lagi untuk mencium Hajar Aswad. Tapi kalau jemaah kita harus pikirkan juga keselamatan nenek-nenek, ibu-ibu yang dalam jamaah kita. Jangan sampai karena keinginan kita untuk mencium Hajar Aswad yang sunnah itu, yang wajib tanggung jawab kita malah kita tinggalkan. Bahkan saya sedih banget ya ketika orang memaksakan mencium Hajar Aswad, dia harus ikut orang, dia harus injak orang, dia harus pukul orang, dorong orang. Ya, kalau mencium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah, tapi memuliakan saudara muslim itu wajib hukumnya. Ya, untuk menjaga kehormatan orang Islam itu wajib hukumnya. Doa apa yang Ustaz panjatkan ketika ada di Multazam dan ada di depan Ka'bah? Ampunan Allah, ridho Allah, hidayah untuk umat seluruh alam. Sebut nama-nama orang yang disayang satu persatu. Itu aja. Saya selalu berdoa seperti itu. Kalau urusan dunia saya rasa maaf ya, tidak berdoa pun Allah berikan ke orang-orang kafir ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi sangat sayang sekali ketika orang yang berada di depan tempat makbulnya doa, di Multazam, di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, ketika sa'i, ketika tawaf, lalu dia berdoa minta dunia, itu seperti orang yang memecahkan telur dengan martil. Allah sudah berikan martil di tangan kita untuk apa? Supaya kita memecahkan batu itu supaya dapat berlian, tapi justru pecahkan telur. Jadi bukan tidak boleh meminta dunia ketika di depan Ka'bah, bukan tidak boleh meminta dunia ketika haji dan umrah, tapi rugi kalau hanya dunia diminta.